Nah, pasca reformasi nih, kita berharap kan sipil itu bersih dari korupsi, sipil itu bersih dari sifat militeristik gitu ya. Nah, nyatanya nih, banyak sipil yang korupsi. Banyak sipil yang bahkan punya sifat lebih militeristik dibanding militer di birokrasi sipil. Ini nih kan buruk ya, atau bahkan lebih buruk ya. Kita nih sekarang hidup di era dimana birokrasi diisi sipil, tapi korup, dan diisi sipil tapi lebih militeristik. Ini kayak era Orde Baru Soeharto tapi tanpa tentara gitu. Ini sifatnya malah melekat di sipil. Sekali lagi nih, Undang-Undang TNI itu nggak sakral kayak kitab suci. Dia perlu direvisi karena mengikuti perkembangan zaman. Dia tuh dinamis sifatnya dan melihat kepentingan kompetensi mana nih yang dibutuhkan oleh TNI atau militer lah untuk bisa masuk sebagai pelaksana di dalamnya. Gua paham lah beberapa orang tuh kayak atau beberapa kelompok ya khawatir lah sama direvisinya Undang-Undang TNI ini karena ada pengalaman masa lalu gitu ya, kayak Orde Baru yang gue jelasin tadi. Nah, ini yang gue mau bilang, tapi jangan sampai ketakutan atau pengalaman masa lalu tadi itu menutup pemikiran rasionalitas lu terhadap zaman yang mulai kompleks ini. Nih gue mau bilang juga, lu jangan sampai menggunakan kacamata ketakutan untuk menilai atau mengevaluasi persoalan. Nah, yang mau gue tegasin di sini adalah militer bisa masuk birokrasi, tapi aturan mainnya, cara mainnya harus sipil. Itu yang harus dipertahankan juga menurut gue. Pertanyaannya nih, apakah Orde Baru itu bisa tumbuh lagi hanya karena militer masuk birokrasi? Ini kan pertanyaan nih. Apakah pemahaman kita tuh hanya sebatas pada militer masuk birokrasi terus udah jadi Orde Baru gitu? Apakah kita hanya memahami Orde Baru itu hanya sebatas militer? Ya mungkin gue bilang ini bagian dari doktrin reformasi ya. Jadi di era Orde Baru, orang-orang Orde Baru takut sama PKI dan hari ini kita takut sama Orde Baru. Ya kayak hantu aja sih jadinya karena doktrin reformasi. Jadi melihat sesuatu ya hanya karena ketakutan. Nih gue mau jelasin nih. Orde Baru itu bukan hanya bicara tentang TNI atau militer. Orde Baru itu juga bicara tentang represif. Orde Baru juga bicara tentang sistem yang korup. Dan juga Orde Baru itu juga bicara tentang kekuasaan yang otoriter. Dan pelaksananya juga bukan pengambil keputusan bukan hanya juga militer, tapi ada aktor-aktor sipil juga di dalamnya. Jadi lu nggak bisa memahami Orde Baru hanya sebatas militer. Lu harus melihat sesuatu yang lebih holistik untuk memahami Orde Baru. Kalau lu bicara tentang variabel Orde Baru juga ya, bahkan sekarang nih kalau lu perhatikan,